Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah? Hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 1. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah materi IPS. Materi IPS kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama akan kita bahas adalah sumber daya alam hayati. Merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu sumber daya alam non-hayati. Merupakan sumber daya alam berupa benda mati seperti barang tambang. Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk kegiatan perekonomian. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Sumber daya alam hayati. Yang pertama, tumbuhan. Manusia membudidayakan tumbuhan dalam bentuk usaha pertanian dan perkebunan. Akan tetapi, terdapat tumbuhan liar yang juga bermanfaat bagi manusia. Sebagai contoh, alang-alang yang tumbuh di sekitar rumah atau pinggir jalan. Akar alang-alang dikenal sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan demikian, alang-alang dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku pembuatan obat. Yang kedua, hewan. Manusia membudidayakan hewan dalam bentuk usaha peternakan. Berbagai macam hewan ternak dibudidayakan di Indonesia. Misalnya, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik. Kegiatan peternakan tersebut didukung oleh ketersediaan pakan seperti rumput dan dedaunan yang ada di alam. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam barang tambang negeriku. Indonesia terdiri atas banyak pulau yang dihubungkan oleh lautan. Setiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan jenis sumber daya alam non-hayati di setiap pulau juga berbeda. Salah satu sumber daya alam non-hayati yaitu barang tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Proses pembentukan sumber daya alam tidak dapat diperbarui, memerlukan waktu yang sangat lama. Apabila tidak digunakan dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakatnya. Menjelaskan sumber daya alam. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu
sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti contohnya angin untuk membangkitkan listrik. Kedua, sungai untuk budidaya ikan dan udang. Ketiga, jagung sebagai sumber bahan makanan. Keempat, tanah liat untuk membuat gerabah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Dan masih banyak lagi jenis pertambangan. Contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Perhatikan tabel berikut. Ada jenis sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama, minyak bumi. Pemanfaatannya aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Yang kedua, ada biji besi. Pemanfaatannya bahan pembuat peralatan rumah tangga. Yang ketiga, ada bauksit. Pemanfaatannya bahan dasar pembuatan aluminium. Keempat, marmer. Pemanfaatannya bahan bangunan rumah atau gedung. Kelima, belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Keenam, nikel. Pemanfaatannya bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Ketujuh, grafit, bahan pembuat pensil dan isi baterai. Ada juga batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar, zat pewarna, dan campuran dalam industri pupuk. Batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan pada zaman purba. Semangat belajar anak-anak solihah. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Terima kasih. Bu Mira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun singkat, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar anak-anak solihah.